سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. أما بعد. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatid wal asatidah, jamaah rutinan kajian kitab malam Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita masih bisa melangkahkan kedua kaki untuk menjalankan ketaatan kepada Allah berupa ngaji ilmu agama. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah mengajarkan kepada kita akidah yang benar, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang keimanan yang benar, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kajian, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Monggo sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di dalam ruangan ini sangat panas, sampai sumuk-sumuk ya, gembrojos ya, ini masih panasnya nang dunia, belum ada apa-apanya nanti panasnya api neraka ya. Jadi walaupun sumuk ngeten iki ya, tapi harus dipaksakan untuk menghayati, mendengarkan sebaik-baiknya kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengawali kajian kitab ini perdana ya, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Setelah saya pikir-pikir gitu kan, ternyata ya yang saya pilih kitab ini. Latar belakangnya kenapa saya memilih kitab ini untuk kita kaji, karena kitab Adabul Alim wal Muta'allim adalah kitab yang menjelaskan tentang adab ataupun budi pekerti ya, budi pekertinya orang yang alim, orang yang mengajarkan, budi pekertinya seorang guru, dan budi pekertinya seorang murid. Sedangkan kita tidak jauh di dalam kehidupan niki dari ya mengaji dengan seorang guru, sehingga penting sekali kita mengetahui adab-adabnya. Yang kedua, dari beberapa kitab tentang adab, yang saya pilih adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim, karena kitab ini dikarang oleh tokoh yang masyhur, tokoh yang alim, tokoh yang zuhud, tokoh yang saleh. Beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang bernama atau yang dikenal dengan Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari. Jadi kita organisasinya Nahdlatul Ulama mengkaji kitabnya siapa? Pendiri Nahdlatul Ulama. Ini kan sangat luar biasa, gimana? Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan nggih ibu-ibu. Istiqomah terus ya. Istiqomah terus selama tidak ada uzur datang. Nah, kitab Adabul Alim wal Muta'allim dikarang oleh Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari. Nah, siapakah Bahasim Asy'ari? Kita kan ya hanya mengenal Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari ya, dikenal sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Biografi ringkas beliau, nama lengkapnya beliau adalah Muhammad Hasim. Jadi nama beliau itu sebenarnya siapa? Muhammad Hasim bin Asy'ari. Jadi bapaknya Muhammad Hasim namanya Asy'ari. Mbah Hasim Asy'ari. Jadi Asy'ari itu penisbatan nama ayahnya yang bernama Asy'ari. Nah, jadi beliau Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari nama lengkapnya Muhammad Hasim ibnu Asy'ari ibni Abdul Wahid ibni Abdul Halim. Abdul Halim ini dikenal dengan julukan atau dikenalnya julukannya apa? Pangeran ya Benawa ya, atau Benowo kalau orang bacanya apa? Benowo. Pangeran Benowo bin Abdurrahman. Abdurrahman ini lakopnya atau julukannya Jaka Tingkir. Ya, ini. Wah, jenengan kan bilangnya film Joko Tingkir toh.
ngertine hebat kayak pendekar oh ya. Ngertine gelut-gelut toh, jakat tikire ngertine gendut. Jangan sembarangan jakat tikir kayak kudu nang gelut-gelut Ibu ya. Jadi Mbah Hasyim itu nasabnya sampai ke Abdurrahman atau dikenal sebagai Joko Tingkir. Ya, Sultan Hadi ya. Sebagai Sultan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah Raden Fattah bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini ayahnya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Sunan Giri. Jadi nasabnya Mbah Hasyim itu sampai ke Sunan Giri. Itu nasabnya Mbah Hasyim. Jadi kalau sampai nasabnya ke Maulana Ishaq, berarti apa? Nasabnya Mbah Hasyim itu nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu termasuk zuriyah Nabi, termasuk keturunannya Kanjeng Nabi. Cuma dulu keturunan Nabi itu kan banyak dibantai dan dibunuh oleh kelompok-kelompok Wahabi. Sehingga pada zaman dahulu yang namanya keturunan Nabi tidak nampak, tidak masyhur sebagaimana zaman sekarang ini Ibu. Jadi dulu banyak keturunan Nabi yang tidak menunjukkan saya keturunan Nabi. Ibaratnya mastur, tertutup. Ya, tapi zaman sekarang kan banyak yang saya Habib, jual minyak wangi, saya Habib. Antum kalau nggak beli minyak wangi saya, nanti nggak saya doakan lancar rezekinya. Ya, jadi yang bahwa Mbah Hasyim itu masih zuriyah Nabi Ahlul Bait, termasuk keturunannya Kanjeng Nabi. Ini Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kita harus bangga, kita masuk di organisasi Nahdlatul Ulama dan pendirinya bukan orang yang kaleng-kaleng. Sisi nasab beliau itu tinggi, nasabnya beliau itu sampai ke Sunan Giri dan sampai ke Kanjeng Nabi. Nah, sekarang ya, kapan beliau dilahirkan dan di mana beliau dilahirkan? Ya, sebelum saya mengkaji kitabnya harus kenal dulu ya. Jadi beliau itu dilahirkan di Gedang. Gedang itu maksudnya nama Korea ya. Nama Korea atau nama desa sebelah utara kota Jombang, Jawa Timur. Jombang. Ya. Panjenengan pernah ke sana, ke Jombang? Belum pernah? Nah, nanti ziarah kan bisa sampai ke sana. Makanya nih, pengennya kan infaknya itu uangnya nanti buat ziarah toh? Iya, infaknya yang banyak nanti supaya ziarahnya gratis lagi. Kalau bisa sampai ke Jawa Timur. Ya. Nah, jadi beliau itu lahir di desa yang bernama Gendang yang berada sebelah utara kota Jombang. Lahir pada hari Selasa. Nah, ini seperti hari lahirnya saya ini ya. Saya dilahirkan hari Selasa ya. Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari dilahirkan pada hari Selasa ya. Mung pada dina lahir ilmune tas sejen. Ya, ilmunya beda. Ya, pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah. Panjenengan kalau mau ngitung tanggal lahir itu dua yang harus dicatat. Pertama nasional, yang kedua hijriah. Kalau tidak mencatat nasional tidak jadi masalah, yang terpenting yang dicatat adalah tanggal lahir hijriahnya itu. Karena ini akan menentukan tanggalan yang tepat balik dan tidaknya dari sisi umur itu dihitung dari tanggal hijriahnya. Ya. Jadi makanya di sini pasti hijriah, nggak ada yang nasional tapi hijriah semua. Hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah pada tahun 1287 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? 1442
445 kan? Hijriah. Udah berapa tahun bro? Ya udah bertahun-tahun ya Bu ya. Ya, itulah ya. Nah ini beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah beliau itu belajar langsung dengan ayahnya. Jadi yang mendidik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari siapa? Ayahnya, dengan tarbiyah, dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jadi ayahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau juga seorang ulama. Ini beliau langsung yang mendidik anaknya. Jadi sudah menjadi kebiasaan kalau para kiai yang alim itu pasti kalau punya anak, ya anaknya itu langsung dididik olehnya. Seperti Abu Yadimyati, ya Banten, punya anak Pandawa ngertos 5, semuanya laki-laki dan semuanya jadi kiai besar. Ya, 5-5-nya itu yang mendidik langsung adalah ayahnya. Tidak mondok kemana-mana, mondoknya hanya sama ayahnya. Ya. Nah, sebagaimana putra-putranya Abu Yadimyati ini juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tarbiyahnya atau pendidikannya itu ya langsung bersama dengan ayahnya. Ayahnya mendidik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar Al-Qur'an. Ternyata bukan hanya belajar Al-Qur'an saja. Wa jumlatan minal kutubid diniyah, dan kitab-kitab ya yang di dalamnya menjelaskan ilmu syariat, kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu agama. Ya. Jadi ayahnya mengajarkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang menjelaskan ilmu agama. Sampai kapan? Sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya benar-benar nampak kecerdasannya, sempurna kecerdasannya. Lalu kemudian setelah beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah belajar dengan ayahnya, beliau mondok. Mondok summa rohala fi talabil ilmi ila asharil ma'ahid al-islamiyah fi biladi Jawa. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rihlah atau pergi dari rumah untuk menuntut ilmu ya ke pondok yang masyhur, pondok yang terkenal ya di tanah Jawa ini. Pada zaman itu ya ada beberapa pondok yang masyhur, yang terkenal. Contoh kalau saya sebut pelosok, panjenengan ngertos gimana? Pondok pelosok di Kediri, ngertos mboten? Pondok Lirboyo, oh iya langsung ngertos, udah terkenal. Pondok apa namanya Sitogiri, wah, betul ngertos? Pondok Sitogiri, Pondok Sarang Rembang. Dan kan banyak pondok-pondok pesantren yang di tanah Jawa niki yang terkenal. Bukan terkenal apanya, terkenal keilmuannya. Lah, di antara pondok yang ditempati oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah Pondok Sono. Ada Pondok Sono. Yang kedua Pondok Siwalan. Ya, kalau orang-orang dulu nama pondok itu yang dikenal nama dusunnya Ibu. Lirboyo itu bukan nama pondok. Lirboyo itu nama dusun. Nama pondoknya itu Hidayatul Muqtadiin. Tapi yang dikenal nama desanya. Karena kiainya itu bersatu dengan rakyat. Kiai Lirboyo, ya gitu loh. Jadi nama desanya akhirnya terangkat tinggi gitu loh. Ya, terangkat tinggi. Jadi yang dikenal justru nama desa. Moga-moga ya di sini juga sama diangkat. Maos ya. Itu Pondok Maos ya nenek ya, betul loh maksudnya. Jadi kalau orang Pondok Maos diarahkan ke sini saja.
ya, supaya nanti nama maosnya juga terangkat. Sebenarnya seperti itu, sebagaimana dulu seperti itu. Jadi ada namanya Pondok Sono, ada namanya Pondok Siwalan. Kalau Pondok Sono ini nama aslinya saya tidak tahu ya. Kalau yang di Siwalan itu nama pondoknya Hamdaniyah. Nama pondoknya Hamdaniyah ya. Nah, Pondok Sono atau Siwalan ini berada di Sidoarjo. Ini kitabnya Fi Sidoarjo. Jadi tempatnya di Sidoarjo. Wa mahat langitan Tuban. Hadratus Syekh Basim Asy'ari juga pernah menimba ilmu di langitan, pondok langitan yang berada di Tuban. Waktu saya kecil senang lihat di TV itu sholawatan santri-santri yang dari langitan, ya kan? Dulu kan terkenal pondok langitan itu anak-anak atau santri-santrinya itu kan suaranya bagus-bagus sampai di di TV-TV itu masuk di TV-TV itu. Pondok langitan yang berada di Tuban. Jadi pondok langitan itu ya termasuk pondok sepuh ya, pondok tua. Suman taqala ila mahadi Bangkalan fi jazirati Madura. Nah, setelah beliau menimba ilmu ya di pondok langitan Tuban, lalu kemudian beliau ya pindah lagi di pondok Bangkalan ya, di pondok Bangkalan. Pondok Bangkalan itu letaknya di Pulau Madura ya, di Madura ya, Deremah Demaah bahasa Madura ya gitu, Deremah Demaah. Nah, ini Bu coba perhatikan Ki, Mbah Hasyim itu mondoknya bukan hanya satu tempat. Jadi haus dengan ilmu, menunjukkan bahwa orang-orang dulu itu sangat semangat sekali dalam menimba ilmu. Dimanapun ada seorang kiai yang alim, dikenal keilmuannya luar biasa, ciduk banyune, ciduk ilmunya, diambil ilmunya. Setelah di sini ambil di sana, ambil di sana. Seperti itu ya. Bukan mondok itu di sini, di sana, tapi karena memang mentah bukan, tapi karena memang haus dengan terhadap ilmu agama. Ini Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Wala zama fihi sahibul karamah Asy-Syaikh Khalil Waliillah. Nah, di pondok Bangkalan yang letaknya di Madura, Hadratus Syekh Basim Asy'ari bermulazamah. Artinya cukup lama Hadratus Syekh Basim Asy'ari belajar dengan seorang syekh yang banyak karomahnya. Beliau adalah siapa? Mbah Khalil Bangkalan. Beliau adalah termasuk waliyun min auliyaillah, salah satu dari walinya Allah. Nah, Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal swahibul karomah, seorang wali yang banyak karomahnya. Ini Mbah Khalil Bangkalan. Makanya murid-muridnya Mbah Khalil Bangkalan ya, atau santri-santrinya itu tidak mencapai 60, tidak mencapai 100. Kalau tidak salah itu pokoknya 30 ke atas. Kalau nggak salah 30 atau 40, pokoknya nggak sampai 50, nggak sampai 60, 30 ke atas. Santrinya cuma jumlahnya sedikit ya. Tapi kan jumlahnya sedikit, santri di antara santrinya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad, terus kemudian Mbah Abdul Karim, kemudian Kiai Maksum. Aduh, ya dedekot ulama ini murid-muridnya Mbah Khalil. Jadi Hadratus Syekh Basim Asy'ari belajar menimba ilmu di Bangkalan ya kepada Asy-Syaikh Khalil Bangkalan. Nah, setelah Hadratus Syekh Basim Asy'ari itu menyelesaikan menimba ilmu yang ada di Bangkalan, ya, ada sebuah cerita yang masyhur Ibu, ya. Ini sudah masyhur ya, disebarkan di mana-mana bahwa
taatnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Khalil Bangkalan luar biasa. Jadi suatu ketika Mbah Khalil Bangkalan ya memanggil Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari karena cincin istrinya Mbah Khalil, garwane Mbah Khalil, cincinnya itu ya jatuh di Jambang. Ya. Lalu kemudian Mbah Hasyim Asy'ari yang disuruh untuk mencarinya, cari sampai akhirnya ketemu. Ini kan luar biasa. Nah, barokahnya di situ, mendapatkan akhirnya ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari hijrah, artinya menimba ilmu lagi, ya, bukan hanya di Madura saja. Beliau menimba ilmu di mana? Di Mekah. Ya, jadi setelah itu beliau belajar ilmu di Mekah. Pada saat itu Mekah masih aman, Ibu. Pada saat itu ya Mekah masih dikuasai oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari menimba ilmu di Mekah beberapa tahun, ya, iddatas sanawat, begitu lama lah ya. Nah, di Mekah beliau belajar ilmu dengan ulama-ulama yang luar biasa, pembesar-pembesar ulama yang ada di Mekah. Contohnya seperti halnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari belajar dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Karena Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat, terus kemudian Mbah Nawawi Al-Bantani ini kan mondoknya bareng di Mekah. Nah, Mbah Hasyim setelah ngaji ataupun belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan, lalu kemudian beliau belajar ke Mekah. Di antara gurunya beliau di Mekah adalah Muhammad Nawawi Al-Bantani atau yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Mekah beliau juga berguru dengan Syekh Khotib Minangkabawi, ya, Minangkabawi. Dan beliau juga belajar dengan Syekh Syu'aib bin Abdurrahman. Belajar apa? Anwa al-funun, macam-macam jenis materi mata pelajaran ilmu agama. Kemudian Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam ilmu hadis, beliau belajar kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kitab-kitab hadis beliau belajar kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Kemudian beliau juga belajar dengan Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah Termas. Ilmu-ilmu syariat, ilmu alat, adab, ya, hingga Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menjadi seseorang yang banyak pengetahuannya di dalam ilmu agama, baik dari sisi dalil-dalil dalil-dalil akal maupun dalil-dalil Quran dan hadis. Jadi beliau memang dikenal hadisnya, Ibu. Jadi Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari setelah pulang dari Mekah, beliau di Jombang itu yang ngaji para kiai-kiai. Nah, kitab yang dikaji itu kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Dan bahkan dikenal oleh ulama-ulama memuji beliau. Jadi beliau itu seakan-akan hafal kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Karena apa? Saking kuatnya beliau dalam mengkaji dan mengaji kitab Sahih Bukhari. Sampai Mbah Khalil Bangkalan yang dulu gurunya beliau, ketika Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah ke Jombang, ya, membuka kitab Sahih Bukhari, salah satu mustami' yang mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari adalah Mbah Khalil Bangkalan. Orang isin, gimana? Padahal Mbah Khalil Bangkalan dulu siapa? Gurunya, tapi tidak malu mengaji dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang dulu sebagai muridnya. Dan beliau duduknya apa? Bersama dengan jamaah, tidak kelihatan. Nah, ini perlu kita contoh nih, nggih mboten? Wong saiki akeh pada rumangsa wis katon alim ora pada gelem ngaji. Nyatane ora pada pinter-pinter. Nggih mboten? Aja kayak gue ya. Contoh adab yang dilakukan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Beliau tidak merasa saya gurunya, enggak. Tapi beliau apa? Ingin menimba ilmu, senang
marang ilmu. Akhirnya apa? Tidak memandang siapa dia, tapi yang dipandang ilmu yang dibawa. Nah, ini adab yang perlu kita lestarikan, ya. Adab yang perlu kita lestarikan. Pangapunten karena sebagian orang terkena penyakit hati walaupun dikenal sebagai ustadz, walaupun dikenal sebagai kiai, ketika disuruh untuk mengaji ilmu agama, dia mengatakan ta'allam tuh kata nyowis belajar kitab gue, ya kitab gue siapa? Sombong nama matan, sombong, belajar belum tentu paham be. Ngomong wis belajar nyong itu belajar kitabnya, nyong wis belajar kitabnya. Pertanyaannya, paham nggak? Jangan-jangan nggak paham. Nah, jadi beliau Hadratus Syekh Basim Asy'ari pulang ke rumah. Beliau ya mengarang kitab. Jadi beliau ini luar biasa. Bukan hanya mengarang kitab saja. Beliau juga membuat gerakan-gerakan ijtimaiyah, gerakan-gerakan yang sifatnya saling kebersamaan atau berorganisasi. Nah, setelah beliau Hadratus Syekh Basim Asy'ari pulang dari Mekah, beliau membangun pondok pesantren yang berada di Jombang, Tebu Ireng. Wis Tebu Ireng. Anggarannya Tebu Ireng apa? Tebu terus dibakar warna ireng ya. Ya, wonten ora dibakar, pancen sudah warnanya hitam ya, keungu-unguan ya. Iya. Jadi beliau membangun pondok pesantren yang ya, pondok pesantren Islamiyah Tebu Ireng Jombang. Berketepatan pada tahun berapa? 26 Rabiul Awal pada tahun 1317 Hijriyah. Beliau. Lalu kemudian pondok pesantren beliau yang berada di Jombang ya, beliau sandarkan bernama madrasah atau madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Makanya akeh madrasah-madrasah dijuluki madrasah salafiyah. Maksudnya madrasah salafiyah niki. Maksudnya madrasah salafiyah niku maksudnya madrasah yang menjadi naungan di dalamnya kitab-kitab para ulama salafus sholih. Dudu wong sing ngaku-ngaku salafi dudu. Bener-bener sing dikaji adalah kitabnya para ulama salafus sholih. Makanya dijuluki madrasah salafiyah. As-Syafi'iyah gue maksudnya madrasah yang bermadhab Imam Syafi'i. Angger madhab Maliki ya berarti kok madrasah salafiyah Malikiyah. Kena ngertak terus nama Maliki ya dudu madhab Maliki nisbatnya teng kula. Aduh. Nah, beliau di madrasah sangat gigih mengajar. Jadi uripe mulang Ibu. Hadratus Syekh Basim Asy'ari ki uripe mulang dudu kaya nang TV kae itu. Jenengan kan weruh ya film masa yang pada saat apa namanya film Hadratus Syekh Basim Asy'ari niku lho. Yang karo sama Belanda. Kowe kan ora dikatokna ngajine beliau. Ya, sing dikatokna kowe peranget tok. Anggar filmnya apa kan gelut Ora gelut ya pacaran. Kayak tok filmnya. Soalnya apa ngolet rating tok ya. Bukan mencari yang ditonjolkan mestinya bahwa Hadratus Syekh Basim Asy'ari adalah ulama sing seneng ngaji luar biasa. Jadi hidupnya mulang marang santri. Akhirnya apa? Banyak kerumunan masyarakat ya, karena apa namanya sudah terkenal bahwa beliau ilmunya luas, adabnya luar biasa. Sehingga apa? Banyak masyarakat dan orang yang begitu banyak ya menginginkan mauidhah-mauidhahnya beliau, menginginkan nasihat-nasihatnya beliau dan ilmunya beliau.
beliau Hadratus Syekh Basim Asy'ari mencium bau-bau munculnya kelompok Al-Wahhabiyah. Akhirnya apa? Ya, pada tahun ya 1330 Hijriah ini kan baru munculnya kelompok-kelompok sing aneh-aneh Ibu. Jadi sebelum tahun itu Nusantara atau tanah Jawa niki ulama-ulamanya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Hadratus Syekh Basim Asy'ari ini sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Akhirnya beliau ya musyawarah dengan para ulama-ulama yang lainnya ya, lalu kemudian beliau didukung oleh Ki As'ad dan Mbah Khalil Bangkalan ya, sampai beliau diberi tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan yang maknanya harus membuat organisasi ya, yang organisasi tersebut ya dinamai dengan Nahdlatul Ulama atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari pada tanggal 16 bulan Rajab pada tahun 1344 Hijriah. Ya, 344 Hijriah. Nah, ini tahun didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi beliau bukan sendirian. Beliau bersama dengan Asy-Syaikh Abdul Wahhab Hasbullah. Terus kemudian Syekh Basori atau Mbah Bisri, Syekh Bisri, ya Samsuri, dan ulama-ulama Jawa yang lainnya. Cuma yang dikenal memang pelopornya adalah Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Nah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, ini sebelum disebut dengan Nahdlatul Ulama perlu adanya perdebatan ulama. Kenapa Hadratus Syekh Basim Asy'ari memberi nama jam'iyahnya atau organisasinya dengan Nahdlatul? Dimana kalau bahasa Nahdlatul di dalam Alfiyah itu yang dicontohkan adalah orang-orang yang suka pangkat. Ya, kamu tahijahin man nahab. Jadi kalau di Alfiyah itu contohnya bahasa Nahdlatul itu untuk orang yang suka pangkat, mencari uang lewat ya pangkat-pangkatnya. Tapi Hadratus Syekh Basim Asy'ari kukuh dan kuat bahwa Nahdlatul Ulama yang maknanya adalah kebangkitan para ulama, gerakan para ulama dengan menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdhah artinya bangkit, diambil dari kata nahadha yang artinya bangun tidur, maksudnya bangkit. Wahai ulama aja pada turu baik, maksudnya apa? Nggih, umat Kanjeng Nabi lagi pada digerogoti karo wong Wahabi. Sebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bangkit dan gerak. Jangan sampai umat Kanjeng Nabi dicokoti. Jangan sampai umatnya Kanjeng Nabi itu dimakan satu persatu, terdoktrin oleh mereka. Bangkit yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Zikirnya apa? Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Untuk menghancurkan musuh-musuh. Nah, ini perjuangan Ibu Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Jadi jangan sampai harapannya para ulama, jangan sampai organisasi Nahdlatul Ulama dijadikan sebagai alat untuk mencari uang, yaitu ketika dia sudah menjadi pangkat, semisal menjadi ketua PBNU, menjadi ketua ini kan akhirnya apa? Celah untuk bisa ke sana. Jangan dijadikan alat untuk mencari uang di organisasi Nahdlatul Ulama. Kayak gue sing diharapkan oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lainnya. Jadi jangan macam-macam dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama diperjuangkan oleh kiai-kiai besar. Nah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah, organisasi bangsa agama Islam, ijtimaiyah yang sifatnya adalah bersama-sama, bukan satu persatu, tapi bareng-bareng. Buku alumni, ya, alumni dari Lirboyo ataupun alumni dari Ploso ataupun alumni dari Sarang ataupun alumni dari Majenang ataupun alumni dari ya mana macam-macam pondok lah ya.
Pokoknya kalau sudah lulus, kalau sudah menjadi mutakharrijin, itu harus bersatu dalam memperjuangkan faham ahlus sunnah wal jamaah, dinaungi atau diwadahi dengan organisasi yang disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah wadah yang mengajarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Mereka para ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjauhi yang namanya kesesatan dan bid'ah. Serta pada zaman itu para ulama-ulama Nahdlatul Ulama menyerukan jihad li'i'la'i kalimatillah. Maka Mahab atau Pondok Pesantren Tebu Irang Jombang dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah dua peninggalan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari min atharihil khairiyah, dari peninggalan-peninggalan beliau yang luar biasa yang penuh dengan kebaikan. Wonten niku Ibu. Jelas napa wonten? Niki belum mulai. Sabar. Ya, sabar. Sabar ya. Sebentar lagi. Nah, terus dari sini kita tahu bahwa tidak ada keraguan sama sekali bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah memperoleh pengetahuan ilmu agama yang sangat luas, telah memperoleh ya fan ataupun mapel tentang ilmu agama yang begitu banyak, sehingga beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi qudwah li ulama asrihi, menjadi panutan bagi ulama-ulama yang pada zamannya dan ulama-ulama yang setelahnya. Hingga sampai sekarang ini para ulama-ulama yang ada di tanah Jawa sudah tidak meragukan lagi, dan bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi panutan mereka. Makanya saya kalau habis sholat maghrib yaumul Jumu'ah, tawasulnya khususnya kepada siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, nggak pernah saya lepaskan itu ya, karena beliau luar biasa. Beliau keilmuannya sangat luas, pemahamannya sangat teliti. Jadi orang kan kadang cuma paham tapi nggak teliti. Ini beliau pemahamannya kuat, teliti, ya, sehingga beliau itu mengarang beberapa kitab yang begitu banyak. Ya, di antara karangan kitab beliau adalah ya kitab Ar-Risalah, ya, Al-Jami'ah, terus kemudian kitab At-Tanbihat Al-Wajibah, terus kemudian kitab Ziyadatut Ta'liqat, ya, terus kemudian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Hasyiah ala Fathir Rahman bi Syarhi Risalatil Wali Raslan li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan Ar-Risalah atau Hidiyah, dan kitab yang insya Allah kita akan kaji yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihil mu'allim fi maqamati ta'limihi. Nama judul lengkapnya gue akan mendawa ya wis pokoke kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Simpelnya seperti itu. Nah, beliau sekarang wafatnya. Beliau wafat tanggal 7 bulan Ramadan pada tahun 1366 Hijri, ya, di mana di Tebu Ireng Jombang, dan dimakamkan di pondok pesantren yang telah beliau bangun, yaitu di pondok Tebu Ireng itu, ya. Makanya kalau kita ke sana jangan sampai tidak ziarah. Ya, kalau ke sana berarti maknanya tujuannya ziarah ke Tebu Ireng, ke makamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ngalap barokah, ngambil barokahnya. Niki biografi ringkas beliau, biografi ringkas pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, ini perdana ya, berarti pengenalan dulu tentang pengarangnya, dan insya Allah pertemuan Rabu berikutnya kita akan mulai mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan baca tahlil.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.